Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan, nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto ya. Dan saya mempunyai akun di media sosial maupun akun freelancer, yaitu Yanto Desain. Teman-teman bisa berkunjung juga di website saya yantodesain.com. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana membuat logo ya. Logo di sini kalau kemarin style kita adalah kartun, ini juga kartun cuma kita hitam putih, sehingga kita lebih memanfaatkan bentuk ya, lebih menonjolkan bentuk yang unik ya, sehingga nanti teman-teman bisa belajar di sini. Dan kemarin saya coba beberapa desain dan sudah saya upload ke akun Yanto Desain maupun di akun yang lain. Ternyata di approve oleh Logoground. Oleh karena itu kita akan bagaimana bikin logo yang itu nanti sederhana dan bisa di approve ya, mudah untuk di approve di Logoground. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk mensubscribe channel saya agar mendapatkan informasi terbaru, juga nyalakan tanda loncengnya, dan teman-teman juga bisa men-share video ini dan me-like video ini jika bermanfaat dan bisa dibagikan ya kepada teman-teman yang lain. Bisa jadi ini adalah jalan mendapatkan rezeki yang baru buat teman-teman yang lain ya. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan bikin di Logoground, di Adobe Illustrator ya maksud saya. Tapi kita ke Logoground dulu, kita mencari inspirasi ya. Biasakan juga untuk mengetahui di Logoground itu banyak sekali logo-logo yang bagus. Teman-teman juga bisa mencari inspirasi dari logo-logo yang sudah terjual ya. Oke, langsung saja. Oke, kita sudah masuk di Logoground dan teman-teman bisa tahu di sini ada banyak logo yang sudah di-approve ya, dan unik-unik teman-teman. Seperti ini brand name ini Nature Sound logo ya. Kemudian ini Alien Monogram, Hip Hop Bird logo ya, dan unik-unik teman-teman ya. Teman-teman bisa mencari inspirasi, bisa juga di sini teman-teman memakai konsep yang ada di sini tetapi dengan visual yang berbeda teman-teman ya. Jangan visualnya sama dan konsepnya sama, itu juga kurang bagus ya. Oke, bagus-bagus teman-teman, seperti ini Pak Panda World logo ya. Ini logo-logo seperti ini unik ya. Oke, kita coba cari staff favorit ya. Ini yang disenangi oleh yang dipilih oleh staff dari Logoground ya. African Woman logo gini ya. Seperti ini jellyfish lime logo ya. Unik ya. African footprint ya. Ini lumayan teman-teman. Ini kita mencari inspirasi teman-teman ya. Seperti apa logo yang nanti kita bikin ya. Kemudian nanti saya akan membuat logo itu seperti ini nanti teman-teman ya. Sebentar ya. Viewers, kita lihat yang banyak dilihat teman-teman ya. Nah, ini seperti ini luar biasa ini ya. Ini berapa loh harganya ya? Ini 1.200 teman-teman ya. Kemarin ada yang bertanya apakah harga 1.200 yang mahal itu bisa laku? Ya laku saja, ini seperti ini dengan konsep yang luar biasa, laku teman-teman ya. Dan ini dia menggunakan unik sekali ini teman-teman ya, logo dengan target ya. Ini teknik yang bagus ya. Dan ini ada yang logo similar logo ya, tapi kalah ya dengan ini, terlalu bagus ya. Ini juga dan ini juga. Ini berapa harganya teman-teman bisa lihat nanti ya. Inspirasinya $600 teman-teman ya, $600. Nah, maksud saya kita bikin logo seperti ini teman-teman, tapi model-model seperti ini ya. Ini belum terjual ini. Model seperti itu. Ini juga bagus ya, S1 logo. Ini bagus.
kita mencari inspirasinya yang mungkin mudah kita ini teman-teman ya, kita lakukan ya, kita pakai ya, bukan yang penting bagus gitu, bukan, tapi menyesuaikan dengan apa yang kita mampu ya. Karena kalau kita membuat yang wah ini bagus kemudian kita belum bisa membuat ya, kita jangan bikin seperti itu ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya akan bikin model-model seperti ini teman-teman, cuma ini enggak sedetail ini ya mungkin ya. Oke, langsung saja. Saya mempunyai dua konsep teman-teman. Yang pertama adalah saya bikin, kita langsung buka ya di Adobe Illustrator. Biasa saya menggunakan mouse pen ini ya. Teman-teman bisa ya, ini mouse pen yang murah ya, kalau di kantor ya pakai Wacom ya, kalau di rumah saya sendiri saya pakai yang ini ya, Huion 420 kalau nggak salah ya teman-teman ya, yang versinya ya 420, dan itu harganya ya sekitar kalau sekarang 200-an ya, 300-an mungkin, 300 sampai 400-an. Kalau kemarin saya beli itu sekitar 200 tahun 2000 berapa ya, 2018 ya, seperti itu. Kalau sekarang mungkin agak naik atau turun, saya lupa. Teman-teman bisa lihat ya nanti di di marketplace seperti Shopee atau yang lain ya. Oke. Kita akan kita pakai brush teman-teman. Brushnya saya tidak mengatur, kita pakai yang sudah disediakan ini, 5 pt round ini, dan kita membuat sketsa teman-teman. Sebenarnya saya sudah bikin konsep dan sketsanya, tinggal kita sesuaikan konsep dengan visual yang ada di Adobe Illustrator. Saya kemarin bikin konsep Paperman ya teman-teman ya, tapi ini juga bisa dipakai untuk detektif atau apa ya, karena modelnya seperti detektif ini teman-teman. Ini adalah newspaper ya. Ini saya bikin newspaper, tapi saya bikin seperti jas detektif itu teman-teman ya, yang kerannya itu ke atas ya. Saya terinspirasi dari Sherlock Holmes ya. Kemudian saya bikin kacamata seperti ini, dan saya pakai topi ala-ala detektif. Kemudian saya kasih, ini akan menunjukkan ini adalah newspaper. Saya kasih beberapa baris seperti teks gitu ya. Kemudian saya kasih seperti kolom. Kemudian saya kasih teks lagi. Seperti ini teman-teman. Sederhana ya. Dan saya ini oke, ini sudah kita bikin. Selanjutnya kita rapikan teman-teman ya. Kemudian nanti kalau logo ini kurang detail, kita bisa memberi detail pada logo ya, pada desainnya. Kita atur dulu. Teman-teman, kok bisa cepat seperti ini ya, karena memang saya coba untuk sketsa dulu teman-teman. Jadi saya bikin logo itu agar bentuknya benar-benar terlihat dan kita mudah cepat bikinnya di Illustrator. Ya memang harus kita sketsa dulu di buku ya, sehingga kita nanti waktu kita mau bikin di Illustrator, kita sudah tergambar bentuknya ya. Yang bikin kita ngeblank saat kita bikin logo itu adalah saat kita tidak tahu bentuknya ya. Bentuknya itu kita bingung. Nah itu ngeblank pasti ya. Saya coba sebentar teman-teman ya, ini apakah bagus ya. Jadi teman-teman saat bikin logo jangan lupa untuk sketsa teman-teman ya. Jangan lupa sketsa itu penting.
Karena itu apapun yang konsep yang kita bikin harus kita bikin sketsa, agar waktu kita implementasikan ya, kita visualkan di grafik di Adobe Illustrator, kita tidak kebingungan dan buat kita menjadi ngeblank ya. Yang itu membuat kita lebih lama bikin logo dan kita kadang itu stres ya. Saya sendiri merasakan stres jika bentuk yang kita bikin di Adobe Illustrator itu tuh tidak sesuai dengan harapan ya. Kadang kita hanya membayangkan di kepala kita, tapi kita tidak mencoba untuk mensketsa. Nah, itu menjadi fatal kalau ternyata kita sudah langsung masuk ke ke Adobe Illustrator, kemudian kita ngeblank ya. Ini kita rapikan teman-teman ya, kita rapikan saja biar nanti terlihat bagus, dan mungkin kita akan beli sebuah detail-detail yang itu mempercantik, membuat lebih bagus ya logo ini ya. Nah, ini konsep yang saya bikin teman-teman. Sederhana memang. Kemarin saya juga bikin sangat sederhana tapi diterima ya. Saya bikin beberapa logo yang itu dia mengandalkan bentuk saja seperti ini. Seperti yang pernah saya bikin, yaitu paper natural paper ya. Iya. Paper leaf ya. Itu kan juga sederhana, tapi itu berwarna. Tapi ini nanti saya akan saya akan jual dengan warna hitam putih ya. Kita tidak menggunakan warna karena ini saya juga ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kok logo saya sering ditolak ya? Yang memang kita harus memahami kualitas desain kita, teman-teman ya. Bukan kita merasa direndahkan, teman-teman. Saat kita merasa kita ditolak, maka kita harus memahami kekuatan yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu kualitas desain yang kita miliki. Nah, kita tidak boleh menyangkal apakah kualitas kita masih bagus atau tidak ya, karena kalau kita menyangkal kualitas atau kemampuan diri kita, maka kita tidak akan bisa menjadi lebih baik ya. Orang yang merasa terbaik menjadi orang yang paling baik itu dia tidak akan bisa memperbaiki diri, teman-teman, karena dia stagnan di situ ya, merasa dirinya paling pandai, paling pintar, paling baik ya. Ini juga oke, seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini saya rasa sudah cukup bagus ya. Mungkin kita kasih detail sedikit ya di sini ya. Terlalu besar kita kecilkan aja. Nanti kita ini aja, nanti kita perbesar waktu kita. Oke teman-teman, menurut saya sudah bagus ya. Kacamatanya seperti ini atau seperti ini? Saya rasa lebih bagus seperti ini ya teman-teman ya, daripada ini tadi ya. Atau ini saya kecilkan saja 1,5 ya. Woi, 15. 1,5. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, mungkin ini juga kita perbesar dikit. Lihat teman-teman, seperti itu, seperti ini mungkin yang bisa kita bikin ya. Kita mencoba mencari detail logo yang bentuknya itu unik ya, dan ini menurut saya sudah unik ya. Ini teman-teman ya, konsisten itu adalah di sini yang seperti yang ada di logo ground itu seperti ini teman. Jadi arah garis itu harus sama ya dengan garis-garis yang lain ya.
sehingga disebut konsisten, atau komposisinya itu tidak apa namanya, tidak ambigu ya, maksudnya berubah ya, tidak seirama ya dengan garis-garis yang lain ya. Nah, sehingga di logo ground itu komposisi desain itu juga diperhatikan agar apa namanya, desain itu terlihat bagus dan konsisten ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini saya rasa sudah mirip dengan orang ya, dan ini saya rasa cukup ya. Saya rasa ini bagus, meskipun agak sedikit kurang ini ya di kacamatanya ya, tapi saya rasa sudah oke. Oke, selanjutnya kita convert teman-teman ya. Apa ini saya perkecil dulu ya. Masih konsisten ya jarak garisnya. Paperman. Oke, kita convert teman-teman, kita hilangkan, kita select all ya, kemudian kita hilangkan yang ini karena sudah saya convert tadi. Objek, edit ya, edit, terus objek ya, expand appearance ya. Kalau di mana, kalau di Corel Draw itu tinggal Ctrl key ya, kalau ini tidak bisa teman-teman. Saya lupa, ini saya harus hilangkan dulu, dan kita pathfinder ini ya, kita unity. Oke, seperti ini teman. Kemudian kita buat detail-detail yang menarik ya. Jadi teman-teman jangan langsung seperti ini, tapi kita bikin detail yang bagus ya, sehingga logo kita tampak manis ya, tidak asal ya teman-teman ya. Seperti ini tebal kecilnya yang menurut kita perlu kita tambahkan ya. Itu teman-teman ya, kita harus memahami apa yang kita miliki teman-teman, sehingga kita bisa menjadi lebih baik ya. Kita tidak boleh menyangkal kemampuan kita, sehingga kita nanti saat kita diberi nasihat oleh teman kita atau dari admin logo ground, kita merasa wah menurut saya ini sudah bagus, tidak perlu ada edit yang lain ya. Tapi kita harus mencoba lebih terbuka terhadap diri kita ya, sehingga potensi kita itu akan lebih maksimal ya. Saya masih ingat dengan apa yang di sebuah quote yang dari siapa namanya, Bill Gates ya, yang menyebutkan bahwa kesuksesan itu adalah membuat kita itu tidak berkembang ya teman-teman ya. Karena dia mencoba bahwa mungkin menurut tafsir saya mungkin Bill Gates itu berpikir ya seperti yang saya pahami tadi ya teman-teman, bahwa orang yang menganggap dirinya paling baik ya itu susah untuk belajar teman-teman, karena saran dan nasihat itu dia tidak akan terima. Sehingga kita harus mencoba untuk memperbaiki diri ya. Kita harus mencoba untuk berkembang dengan menerima apapun informasi tentang kerja kita ya, dan itu kita perbaiki ya apabila kita memang benar-benar melakukan sebuah kesalahan ya, dan juga kita mencoba untuk berkembang ya teman-teman ya. Saya kadang punya murid juga seperti itu. Saya memaklumi kadang kita saat memberi nasihat itu mungkin belum bisa diterima ya, tapi saat mereka mengalami sebuah kesalahan yang itu mereka menggunakan nasihat dari saya, kadang mereka ya benar ya, gitu.
benar banget Pak apa yang jenengan sampaikan ya. Karena mungkin pada saat ini saya sudah banyak melakukan kegagalan teman-teman ya, sehingga dari kegagalan itu saya coba sampaikan kepada teman-teman yang lain agar tidak mengalami kegagalan yang sama dengan saya gitu ya, sehingga saya memberi sebuah nasihat itu sesuai dengan apa yang saya alami ya. Seperti saat ini teman-teman, saya kenapa saya tidak menggunakan beberapa hal ya yang saya hindari, karena saya dari 30 desain yang saya kerjakan ya, yang saya submit ke Lukugron itu hanya 8 teman-teman yang di approve, dan itu saya setelah menghindari beberapa hal ya yang itu saya khawatirkan ditolak ya, yang membuat ditolak ya. Nah, tapi bukan berarti hal tersebut tidak bisa dilakukan ya teman-teman. Faktanya masih banyak desainer-desainer yang lain sukses untuk melakukan. Apa itu? Yang pertama adalah saya menghindari font teman-teman ya, karena saya hampir 80% desain font saya, desain yang saya store ya, yang saya submit itu 80% yang menggunakan font itu ditolak teman-teman. Hampir tidak ada ya, tidak ada teman-teman ya, bukan hampir ya, emang tidak ada ya, tidak ada desain logo saya yang menggunakan font. Dan juga tidak ada desain logo saya yang menggunakan gradien ya, karena saya juga kesulitan untuk membuat warna gradien di Lukugron dan kebanyakan ditolak teman-teman. Itu teman-teman ya, sehingga teman-teman nanti bisa mencoba apa yang saya lakukan, sehingga teman-teman nanti yang ini ya, yang mungkin baru ya, bisa bikin terlihat seperti potongan teman-teman ya. Yang baru itu mencoba untuk diawali tidak menggunakan font ya, agar tidak kesulitan nanti dan menghindari penolakan dari Lukugron ya teman-teman ya. Dan kemarin saya juga bikin logo seperti ini teman-teman dan ditolak. Dan sekarang saya ingin mengembangkan potensi saya dengan cara bikin logo seperti ini ya, apakah bisa diterima atau tidak. Dan alhamdulillah kemarin sempat diterima teman-teman, dan sekarang kita coba lagi dengan menggunakan logo hitam putih seperti ini, apakah nanti akan diterima. Nah kita lihat saja teman-teman ya. Ini sudah, menurut saya sudah bagus. Kalau memperbesar teman-teman ya, sebenarnya ini tidak bagus ya, tetapi jangan terlalu berlebihan ya, sehingga nanti bentuknya berubah ya. Kita perbesar sedikit saja, jangan berlebihan. Oke, menurut saya ini sudah sangat menarik ya, Paperman. Dan ini teman-teman bisa lihat bahwa konsepnya adalah ini baju ya teman-teman ya. Ini adalah baju yang itu menggunakan kerah yang biasa dipakai oleh para detektif ya. Dan saya lihat, kita memahami bahwa orang yang membaca koran, orang yang suka membaca itu adalah orang yang cerdas seperti detektif gitu ya. Kemudian kita memberi action kacamata, di mana kacamata ini kacamata ini adalah simbol tentang mungkin ya ini teman-teman, simbol kepandaian intelektual ya, atau saya sering melihat logo-logo yang menggunakan kacamata itu dipakai untuk geek gitu ya, yaitu menunjukkan sesuatu ya, intelektualitas, tapi lebih ke culun ya teman-teman. Tapi kalau kita melihat di sini lebih saya mengambil simbol ini untuk intelektualitas ya. Itu teman-teman ya. Kemudian jelek teman-teman. Saya pengen agak lebih 3D teman. Nah, terus ini adalah topi ya, untuk menunjukkan bahwa ini adalah kepala orang, dan juga di sini action ciri khas dari mungkin detektif ya, yang sempat saya lihat referensinya di Google tadi. Dan menurut saya ini bagus untuk memberi action bahwa ini bisa hidup ya, maksudnya seperti itu. Oke, kita tidak memberikan sosok manusia, tapi kita hanya memberikan simbol-simbolnya saja ya.
yang itu yang dipakai oleh manusia tersebut, yaitu baju, kemudian kacamata dan topi. Ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah manusia dan seperti Invisible Man ya. Tapi ini adalah nanti kita bikin Paperman. Oke, kita grup, kemudian kita taruh di tengah teman-teman ya. Kita taruh di tengah, kemudian ini memang hitam putih, kemudian kita komposisi teman-teman ya. Kalau di Adobe Illustrator kita untuk menaruh di tengah-tengah benar-benar di tengah ya. Itu adalah kita klik ya di sini ya teman-teman ya. Kita ini klik ini ya. Nah, ini kalau alih to selection itu adalah objek yang ada di sini. Kalau kita alih to artboard ya, itu berarti dia posisi di tengah-tengah teman-teman. Kalau di Corel Draw kita tekan P saja, P ya. Kita tekan huruf P itu otomatis berada di tengah-tengah teman-teman. Kemudian kalau di apa namanya, Corel Draw ya, ini pastikan teman-teman ya, background ini kadang kita ekspor ya, kita ekspor apa namanya ininya ya. Ini sebagai contoh saja teman-teman ya, nanti saya tidak akan menggunakan background. Nah, saat kita memakai background, pastikan background ini benar-benar ukurannya 600 x 400 teman-teman ya. Karena nanti kadang kita save as itu mengikuti background ini ya. Kalau di Corel itu seperti itu teman-teman. Kemudian kalau memang kita bikin seperti ini ya, apa namanya, kita desain kita seperti ini, waktu ekspor itu pastikan kita background itu berada di tengah. Kemudian kita pilih artboardnya ya teman-teman ya, waktu ekspor ya, bukan selection. Kadang kita seleksi seperti ini, maka ini yang akan dihitung. Kalau ini yang dihitung, maka ya seperti ini width-nya ya. Dan kadang juga kita ini nggak apa namanya, nggak seimbang antara ini dengan ini ya, sehingga itu menjadikan nanti waktu diekspor ya ke previewnya itu gonta-ganti gitu. Seperti ini ya. Kita sebagai contoh Ctrl Alt Shift S ini. Nah, ini kalau di Adobe Illustrator ini teman-teman ada clip to artboard. Jadi yang kita simpan adalah ukuran artboardnya. Nah, kalau di Corel kadang enggak ya. Kadang itu selection. Nah, kalau kita enggak ini, nah ini akan berubah. Ini kalau kita kasih 600, nah ini pasti 374 ya teman-teman. 374 kita kasih 400, ya enggak juga. Ini akan jadi 641. Ini salah satu kesalahan yang kita lakukan. Maka klik clip artboard untuk di Adobe Illustrator, sehingga yang diseleksi, yang disimpan itu adalah benar-benar yang ada di artboard. Di luar artboard itu tidak akan masuk ya ukurannya. Oke, saya tidak menggunakan background hitam putih seperti yang saya sampaikan tadi, dan ini adalah Paperman. Kita simpan dulu background Paperman itu ya. Save. Ini kita Illustrator dulu teman-teman ya. Kemudian kita Ctrl Alt Shift S. Nah, ini teman-teman clip to artboard ya. Sehingga nih nanti ini benar-benar 600 kali 400. Kemudian kita JPG sudah benar, maksimum, save as ya, save ya. Dan kita pilih tadi logo ground ya. Kita masuk di kerja freelancer, logo ground, kemudian Paperman. Oke, Paperman masuk. Oke, kemudian kita save as di EPS teman-teman ya. Nah, Paperman, oke, save as. Kemudian kita pilih yang Illustrator 10 teman-teman ya. Salah satu keunggulan dari Adobe Illustrator adalah kita mudah untuk membuat mengconvert atau ini ya IPS-nya ya, IPS 10 atau IPS CS. Oke. Kita tunggu saja. Oke, sudah selesai teman-teman. Sekarang kita masukkan ke logo ground. Kita upload di logo ground. Kita masuk ke logo ground, ke akun kita. Kemudian kita pilih
ini ya teman-teman yang kemarin ya. Ini ada beberapa logo I uploaded ya untuk melihat teman-teman ya. Ini. Nah, ini saya kemarin bikin logo ini di decline teman-teman ya. Decline-nya itu ada perbaikan dikit tapi belum saya perbaiki. Nanti kita perbaiki saja ya. Oke, Pepperman. Dan apakah akan diterima? Kembali teman-teman ya, kita pakai translate. Google Translate Indonesia ya. Sorry. Baca. Dari apa namanya, koran dan manusia. Simbol manusia adalah topi dan kacamata. Koran didesain, dirancang seperti baju apa namanya, jas ya, jas detektif aja ya. Oke, logo untuk perusahaan di bidang apa ya, lebih ke pengetahuan ya mungkin ya, di bidang sains atau media, sains, teknologi, bukan sains, kemudian media, sains, kemudian apa ya, detektif ya. Apa ya, detektif swasta dan lain-lain. Oke, ini saja kita copy. Detektif swasta, private detektif. Tidak apa-apa. Oke, selanjutnya kita masuk my keyworder ya. Keyworder ini teman-teman, seperti biasa teman-teman ya, karena kita juga minim pengetahuan tentang keyword ya, sehingga saya masih menggunakan ini newspaper itu aja ya. Pepperman, apakah bagus? Pepperman person, business, hand, people, mail, background, holding, blank. Nah, udah ambil saja ya, menurut saya udah bagus ini. Business, function, advertising, happy, human, empty. Oke. Kita tidak ambil semua teman-teman ya, untuk menghindari hal yang tidak diperlukan. Kita kasih harga mungkin sekitar 600 ya. Tidak masalah teman-teman ya. Kemudian kita ambil apa kategori yang paling tepat adalah mungkin entertainment dan media, kemudian education ya, kemudian bisa juga financial service. Oke lah, nggak masalah ya. Oke, step 2 selanjutnya kita masukkan JPG nya teman-teman. Kita masukkan JPG nya masuk di ini dia logo ground ya, di Pepperman. Kita pilih JPG-nya ini. Nah, kita percaya diri teman-teman ya. Untuk yakin ya bahwa ini akan diterima oleh logo ground ya. Dan kita pilih IPS-nya. Oke, menurut saya sudah keren. Oke. Apakah diterima? Masih 80%, 90%. Oke, dan selesai masuk. Kita tunggu. Oke, kita centang dua-duanya. Ini logo tidak benar-benar original dari teman-teman ya, dari saya bikin sendiri. Kemudian ini tidak dijual ke marketplace yang lain. Oke, complete. Oke, kita coba
logo I upload. Nah, ini sudah masuk di sini teman, dalam posisi pending. Oke teman-teman ya, di sini ada logo yang sudah di approve, kemudian ini ada logo yang ditolak ya teman-teman, jangan putus asa. Dan saya pun masih ada logo yang ditolak teman-teman ya. Kita klik aja di clean-nya ini, apa yang menjadi yang ditolak, semua improvement needed ini yang kemarin sudah saya baca sebenarnya. Dan kita lihat aja untuk teman-teman yang sebagai informasi saja ya. Kami menyukai logo ini, tapi kami pikir ada ruang untuk perbaikan. Silahkan pergi ke sana lagi dan pastikan semua sebagus Anda bisa membuatnya. Pilih warna dengan seksama. Ini warnanya mungkin ya. Pastikan font yang cocok. Ini saya tidak menggunakan font sehingga tidak mungkin kita edit fontnya. Memperbesar pada rincian dan merapikan itu. Mungkin juga perlu beberapa detail lagi ya teman-teman ya. Periksa bahwa hal yang seharusnya selaras atau simetris benar-benar selaras. Nah, ini mungkin yang salah satunya juga ya, kurang simetris ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ada logo yang ditolak, ada logo yang diterima, dan kita tetap lakukan yang terbaik. Kita tetap mencoba berusaha untuk bikin logo yang berkualitas, yang bisa diterima di logo ground, dan mudah-mudahan bisa terjual. Dan teman-teman, seperti itu bagaimana saya bikin logo dengan konsep yang sudah kita bikin, dan saya mencoba style baru, yaitu style ini kalau saya lihat adalah seperti bayangan ya teman-teman ya. Dan ini yang saya ketahui ini adalah flat logo ya. Dia sama dan black and white ya logo ya. Jadi dia tidak membutuhkan warna khusus ya. Yang itu nanti dia bisa diletakkan di berbagai macam warna, dan itu nanti bisa di-convert ya. Maksudnya bisa inverse ya. Dari hitam putih, backgroundnya hitam, nanti dia akan menjadi putih seperti itu, dan tanpa warna gradien, kemudian tanpa beberapa warna. Dan ini juga menantang ya, dan saya sudah mencoba untuk upload di akun yang lain ya, yang itu diterima teman-teman ya. Dan saya coba bikin style seperti ini agar mudah-mudahan juga bisa diterima, karena tadi ada contoh dari logo yang sudah terjual itu juga menggunakan style seperti ini. Dan saya mencoba untuk membuat style baru, mudah-mudahan bisa diterima ya. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan, tetap semangat dalam belajar, terus berkarya, dan teman-teman harus selantiasa menerima semua kritik, saran apapun ya, untuk meningkatkan kualitas desain kita. Dan salah satu yang harus kita pahami bahwa jangan merasa paling baik ya desain kita, karena nanti kita tidak membatasi perkembangan kualitas desain kita ya. Karena orang yang sudah merasa paling baik itu susah untuk memperbaiki diri ya, dia tidak bisa berkembang. Sehingga kita, meskipun kita pede dengan kualitas desain kita, tetapi saran dan informasi dari orang lain itu penting untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini, dan mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Dan saya berdoa semoga teman-teman dalam kondisi sehat, terjaga dari semua keburukan, baik itu keburukan yang ada di mana-mana ya, dan juga keburukan dari wabah yang saat ini ada ya. Dan semoga teman-teman juga mendapatkan kehidupan yang bahagia. Terima kasih dari saya, Yanto Desain, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.